Salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat hanya ada pada Allah. Hanya ada pada Allah. Wa yunazzilul ghaiza, yang menurunkan hujan. Dan apa yang ada di dalam rahim ibu itu ada anak, maka Allah yang mengetahuinya. Datang seorang badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, istriku sedang hamil ya Rasulullah. Kira-kira apakah jenis kelaminnya ya Rasulullah? Laki-laki apa perempuan?" Maka Rasul bacakan ayat Luqman ayat 34. Nanti ibu bapak pulang ke rumah, sampai di rumah tengok Quran ayat surat Luqman ayat 34. Di situ Allah sebutkan, Allah yang hanya mengetahui apa yang ada di dalam rahim, yang menurunkan hujan hanya Allah yang mengetahuinya. Maka orang Badui Arab itu bertanya, "Kira-kira ya Rasulullah, istriku hamil, apakah jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan?" Maka kata Nabi, Allah yang hanya pengetahuan tentang itu. Jadi kita berharapnya satu Pak, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ada sahabat Nabi itu bernama Zulaibid. Zulaibid ini anak muda, tinggalnya di kota Madinah Bapak Ibu. Dia ingin sekali menikah, tak dapat istri, tak dapat jodoh dia. Datang dia pagi-pagi ke rumah sahabat Nabi Abu Bakar. Lalu dia bawa proposal. Jadi sekarang orang kalau mau buat acara ditulis buat proposal, kasih proposal. Zulaibid juga berdemikian. Datang dia kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, aku ada hasrat keinginan untuk menikah. Sudah lama aku ingin menikah, tapi belum ada dapat kunjung jodoh tiba." Kata Abu Bakar, "Pergilah engkau ke rumah Rasulullah, minta memo." Ini memo kalau Rasulullah hebat Pak Haji. Pak Haji kalau kaya, kalau dibawa proposal insyaAllah cair dananya. Dibawanya memo ke rumah Rasulullah. "Ya Rasulullah, aku ingin sekali berkeluarga ya Rasulullah. Di kota Madinah ini sudah banyak aku cari, tak ada yang bisa menerima aku ya Rasulullah. Secara finansial lebih ada, cuma sayang belum dapat jodoh." Lalu kata Nabi, "Kalau begitu selepas subuh ni nanti datang engkau ke rumah fulan, bawa memo ini." Datanglah dia, berangkat dia yang disebut Nabi. Habis itu dia jumpai orang tuanya perempuan tadi. Dia datang, apa maksud? Dia sampaikan, "Saya disuruh Rasulullah datang ke sini." "Untuk apa?" "Untuk meminang anak bapak." "Kalau begitu sebentar, kutanyakan dulu kepada anakku." Jadi rupanya zaman dulu orang tua tidak langsung menikahkan anaknya, mesti dia bertanya kepada yang bersangkutan. Apa kata anaknya? "Kalau begitu ya ayahku, kalau yang datang itu disuruh Rasulullah, aku ikhlas ridho siap menerimanya." Dan hari itu juga Pak dinikahkan. Pulang dia, dibawanya istrinya ke rumah Zulaibid. Sampai di rumah datang sahabat Nabi, mengetuk pintu Zulaibid. "Wahai Zulaibid." Datang Zulaibid, dibuka pintu. "Apa gerangan datang?" Kata dia, "Kita disuruh kumpul di masjid. Kita disuruh pagi ini kumpul di masjid. Kita berjihad, berperang di jalan Allah." Kira-kira anak muda yang baru menikah, sehari ini Pak, datang panggilan Pak Imam Masjid, "Kita mesti subuh ini kumpul di masjid." Kira-kira datang tak kita? Datang tak Pak Haji? Datang, insyaAllah. Zulaibid dia, ini panggilan Allah atau tinggal bersama istrinya, baru sehari menikah. Lalu dia bertanya kepada istrinya, "Wahai istriku, aku memang sangat mencintaimu karena Allah, dan ini juga adalah panggilan Allah. Aku cuma minta satu kepadamu wahai istriku, ridokah engkau kalau aku pergi?" Kata istrinya, "Aku ridho bang." Berangkatlah Zulaibid, bawa senjata perlengkapan perang. Berangkatlah dia ke medan perang. Artinya berperang nih Pak ya, melawan musuh-musuh Allah. Di senja hari pun tiba,
sahabat-sahabat lain pun berkumpul. Zulebit tak lagi ditemukan sahabat lain. Dia ditombak, dipanah. Sebelum dia meninggal, dia terbayang wajah ibunya. Teringat dia wajah ibunya. 9 bulan 10 hari dia menumpang di rahimnya. Itu waktu yang lama. Terbayang dia wajah ayahnya. Terbayang pula dia wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terbayanglah dia wajah istrinya sebelum dia meninggal dunia. Dan dia mengucapkan syahadat, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dikumpulkanlah dia, nampaklah Rasulullah, sahabat yang satu ini Zulebit. Dia pun dimakamkan di situ. Syuhada itu tak dimandikan, tak dikapani, langsung dimakamkan. Habis itu ketika Nabi sedang di pusaranya menangis Rasulullah, Pak. Rasulullah menangis. Lalu ketika itu Rasulullah pun menengok ke atas. Habis itu Rasulullah pun tersenyum. Sahabat-sahabat yang ada di dekat Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, tadi kami melihat engkau bersedih. Habis itu engkau menatap ke atas langit. Habis itu engkau tersenyum. Ada apa ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Ketahuilah wahai sahabatku, ketika tadi aku menangis, aku teringat Zulebit. Baru pagi tadi dia minta izin kepadaku. Dia minta izin kepadaku dinikahkan dengan Fulan bin Fulan. Seharusnya mestinya dia bersama dengan istrinya bersama, tapi dia lebih mementingkan panggilan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika aku menengok ke atas, turun bidadari surga. Turun bidadari surga. Pak, turun bidadari. Rasulullah melihat bidadari itu semuanya. Banyak bidadari itu datang. Ingin apa? Ingin menemani, menggantikan istrinya Zulebit. Tapi apa? Apa yang terjadi? Ketika senja malam pun tiba, istri Zulebit itu tidur nyenyak. Mimpilah dia bertemu dengan Zulebit. Dalam mimpinya apa dia sebutkan? "Wahai istriku tercinta, tatkala aku menyebut namamu di hadapan bidadari surga, mereka cemburu di hadapannya karena aku menyebut namamu." Jadi hebat bidadari surga, lebih hebat lagi istrinya Zulebit. Jadi nanti kalau bapak-bapak ini terjadi 2 kali menikah, bapak ibu, ibu meninggal misalnya, menikah lagi bapak ini, lalu siapa pilihan dia nanti di surga ya Ustaz? Maka kata Imam Al-Ghazali, yang paling baik akhlaknya itulah pasangan di surga. Jadi nanti kalau misal duanya sama-sama baik, mana pilihan kita? Yang paling baik akhlaknya. Kalau dua-duanya Ustaz baik akhlaknya, beruntunglah bapak dapat 2. Tapi kalau yang satu baik, yang satu tak baik, yang baik itu yang akhlaknya lah nanti pasangannya. Itulah hebatnya Zulebit, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Akhir dari kehidupan kita ini Pak, tidak ada yang dapat mengetahuinya. Ustaz sekalipun belum tentu dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi jangan pernah merasa bosan menengok ada orang bertato badannya Pak. Kadangkala kita menengoknya, tak mau kita mendekatinya, karena kita beranggapan ini bukan saudara kita, karena dia ada tato. Tapi yakin dan percayalah, lihatlah ustaz yang ada di Malaysia, Ustaz Ebit Liu, datang ke Pekanbaru, menengok ada orang bertato, dia hampiri anak-anak pang itu. Apa keajaiban dari anak pang itu? Rupanya mereka juga punya kasih sayang kepada ibu dan ayahnya. Cuma hari ini kita Pak belum sampai tingkat itu. Mungkin kita tak bisa menolong dia, tapi hanya bisa kita doakan mereka, saudara-saudara kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka akhir dari kehidupan kita ini yang kita pilih adalah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Hidup pilihan, surga pilihan, neraka pun juga pilihan. Maka itu mesti kita pilih. Maka Syawal ini meningkat. Kita ini ada batasnya Pak. Seperti orang main bola kaki,
main bola kaki itu ada batas waktunya. 2 kali 45 90 menit. Kalau ingin dapat poin, mesti dia jebol itu lawan, gawang lawan. Juga kita hidup demikian.